Saat maut di ujung kanker nasofaring, rohku sempat melayang, tapi Tuhan kembalikan berkat doa sang istri. Pria tampan ini bukanlah seorang artis. Dia hanya seorang pekerja ulet yang sukses. Dia adalah Bapak Max, tinggal di seputaran Teling, Manado. Tahun 2016 silam, dia bolak-balik Jakarta Manado, Manado Jakarta, dan entah berapa kali dia bolak-balik Jakarta Manado, Manado Jakarta. Itu semua dia lakukan karena dia bermasalah dengan hidungnya. Dari luar, hidungnya tampaknya baik-baik saja, tetapi tidak di dalam. Hasil analisa dokter, dia ternyata mengidap penyakit kanker nasofaring. Nasofaring dikenal sebagai kanker hidung, yaitu pertumbuhan abnormal jaringan dalam hidungnya. Nasofaring adalah area di belakang hidung, tepat di atas mulut dan tenggorokan. Pertumbuhan yang abnormal ini disebut tumor dan berkembang apabila sel-sel dalam nasofaring membelah secara tidak terkendali dan menghasilkan jaringan ekstra. Nasofaring bisa jinak atau non-kanker, bisa juga ganas, kanker, dan maksi tergolong ganas. Ada 3 penyebab dari kanker hidung ini atau nasofaring. Pertama adalah infeksi virus secara umum. Kedua, karena makan makanan yang diawetkan atau yang menggunakan bahan pengawet, ikan, daging, atau buah. Dan penyebab ketiga adalah merokok. Dan nasofaring pada maksi adalah karena merokok. Kepala terjadi setelah didiagnosa oleh dokter ahli, saya menderita kanker nasofaring namanya. Akhirnya waktu itu di Manado, karena di rumah sakit umum Manado belum ada alat untuk sinar radioterapi, dirujuklah kita ke RSCM dan berproseslah kurang lebih 5 bulan, dan semua itu terjadi atas pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa sehingga bisa disembuhkan seperti bagaimana adanya. Saat ini kurang lebih sudah 2016, 17, 18, 19, 25 tahun. Sudah kurang lebih 8 kali MRI sudah bersih. Dengan harapan ya mudah-mudahan Tuhan tetap berikan kesehatan terus, melindungi dan bisa jadi kesaksian bagi orang banyak. Itu akibat apa? Rokok ya? Ya, rokok. Kalau penyebab saya perokok berat. Rokok dan rokok. Setiap hari, rokok renggut 500 nyawa di Indonesia. WHO, 225.700 orang Indonesia meninggal per tahun akibat rokok. Kementerian Kesehatan, 88 dari 100.000 orang Indonesia meninggal karena rokok. Yogyakarta tertinggi. WHO, rokok tetap jadi sebab utama kematian dan penyakit. Tetapi apa arti artikel itu bagi seorang yang sudah kecanduan rokok? Yah, namanya sudah kecanduan. Tidak peduli sehat atau sakit, hidup atau mati, kaya atau miskin, dan benar atau salah. Cara terbaik untuk berhenti merokok adalah jangan memulai. Rokok ini seperti monster. Ia menguasai seluruh lapisan masyarakat. Dia tidak pandang bulu. Ketika Anda merokok, Anda mungkin tidak tahu bahwa ada puluhan jenis racun berbahaya yang ada dalam setiap batang rokok. Dan racun-racun itulah yang menyebabkan penyakit kanker hidung atau nasofaring. Menurut berbagai literatur bahwa setiap penyakit kanker itu mematikan. Tetapi yang paling nomor 1 mematikan adalah kanker dari leher ke atas. Dan dari 200 orang yang menjalani nasofaring, hanya 10 yang selamat.
Satu di antaranya adalah Max, dan dia mempunyai cerita sendiri tentang kesembuhannya. Sekali waktu ketika sedang dilakukan sinar radioterapi di kepala Max, ia melihat sebuah cahaya yang terang mendekati dirinya. Tetapi terang itu secara perlahan demi perlahan meredup. Semakin lama semakin redup, dan akhirnya tinggal sebuah titik. Tiba-tiba ia menjadi sangat ringan dan dia merasa keluar dari tubuhnya. Dalam suasana itu, Max sadar bahwa sebenarnya dia sudah meninggal dunia. Dia merasa bahwa rohnya keluar dari tubuhnya. Rohnya melayang keluar dari tubuhnya, dan dia melihat jasadnya dan para dokter sedang mengelilinginya. Seketika roh itu masuk lagi dalam tubuhnya dan dia hidup lagi. Dia pun mendengar suatu suara yang berkata, "Mengapa engkau ingin mati sedangkan istrimu menghendaki engkau hidup?" Dan ketika tersadar, dia melihat istrinya sedang berdoa, menangis di kepalanya. Saya juga mau sih kembali ke pangkuan Bapak, tapi dalam keadaan sehat. dalam keadaan yang sehat, ya. Tidak seperti itu. Dan ternyata Tuhan bisa sembuhkan. Siapa yang menyangka yang kanker yang sudah begitu ganas bisa sembuh. Biasanya kan orang kali MRI sudah ganas. Walaupun sebenarnya masih ada efek dari kemo sama sinar radioterapi, efeknya masih ada sampai sekarang. Tapi itu bukan kanker, cuma efek aja. efeknya. Efek ini cuma sangat membantu aktivitas keseharian saya. Nah, cuma mungkin ya inilah harga yang harus saya bayar. Iya. Jadi sekarang nggak merokok lagi. Dia merokok lagi. Tobat lah. Tuhan luar biasa. Saya harus dengar juga apa kata dia atau kata Tuhan. Nasofaring adalah sejenis kanker yang tidak bisa dioperasi karena posisi kankernya terletak di belakang rongga hidung dan di balik langit-langit mulut. Jalan satu-satunya penyembuhannya adalah kemoterapi dan sinar radioterapi. Karena ini jenis kanker yang tidak bisa dioperasi, maka tidak banyak orang yang tertolong nyawanya meskipun sudah menjalani kemoterapi dan sinar radioterapi. Itu sebabnya laporan dari berbagai literatur bahwa dari 200 pengobatan kanker nasofaring, hanya 10 jiwa yang dapat tertolong. Dan satu di antaranya adalah Max. Kata orang bijak soal rokok, batang pertama Anda yang hisap, batang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya rokok yang menghisap Anda. Dia hisap uang Anda, kesehatan Anda, dan nyawa Anda. Dan setiap kali Anda menghisap satu batang rokok, itu 1 jam usia Anda berkurang. Max sadar bahwa ini teguran Tuhan bagi dia. Namun dia bersyukur karena Tuhan mengasihi dia dan Tuhan menyembuhkan penyakitnya secara ajaib. Dia juga berterima kasih karena banyak orang yang mendoakan dia, istrinya, keluarga, dan jemaat di gerejanya. Max pun bertekad seandainya masih ada waktu bagi dia untuk berbakti kepada Tuhan, maka dia akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia juga sadar kalau Tuhan sembuhkan dia dan Tuhan kembalikan nyawanya, berarti ada rencana Tuhan yang indah buat dia. Benar gitu bahwa tubuh kita ini bait Allah, ya kan? Berarti kalau kita merokok sampai sakit, berarti kita merusak bait Allah kan? Saya yakin sekali bahwa merokok ini benar-benar merusak, terutama yang anak-anak muda yang masih merokok, ya akan terakumulasi. Ketika Anda berhenti sudah di usia 30, bukan berarti Anda bebas. Mungkin di 5 tahun kemudian bersakit akan datang. Mendingan kalau masih merokok sekarang, masih muda berhentilah, masih muda berhentilah, ya. Masih muda berhentilah, ya. Itu akan sangat lebih baik untuk kesehatan
baik untuk memelihara iman juga, ya kan? Artinya kalau kita menghadap Tuhan juga kalau dengan kondisi yang kotor kan tidak layak. Di zaman-zaman dulu kan firman Tuhan juga kalau mau masuk ke bait Allah kan harus lepaskan kasutmu, ya kan? Nah, sekarang paling tidak kan kita datang ke bait Allah, datang ke rumah Tuhan, ya, tubuh ini kan bait Allah. Ya, kita bersihkan saja paling tidak dengan tidak merokok.